Bana-bana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara lengkap tentang evaluasi pembelajaran, mulai dari pengertian, fungsi, ruang lingkup, hingga bagaimana merancang dan menganalisis soal dengan baik. Materi ini sangat penting khususnya bagi calon pendidik, jadi simak sampai selesai ya. Baik, kita mulai dari hakikat dan pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Seringkali kita mendengar istilah evaluasi, pengukuran, dan tes. Ketiganya memang saling berkaitan, tetapi memiliki perbedaan. Pengukuran berfokus pada angka atau data kuantitatif. Tes adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran, sedangkan evaluasi lebih luas karena tidak hanya menghasilkan angka, tetapi juga memberikan makna dan keputusan terhadap hasil tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi dan tujuan evaluasi. Evaluasi memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama adalah fungsi formatif. Fungsi ini bertujuan untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran berlangsung, sehingga guru dapat memperbaiki metode atau strategi mengajarnya. Yang kedua adalah fungsi sumatif, yaitu untuk mengetahui hasil pembelajaran. Misalnya, untuk menentukan nilai rapor atau kenaikan kelas. Yang ketiga adalah fungsi diagnostik, yaitu untuk mengetahui kesulitan belajar yang dialami siswa, sehingga dapat diberikan solusi yang tepat. Dan yang keempat adalah fungsi seleksi dan penempatan, yaitu untuk menempatkan siswa sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Adapun tujuan dari evaluasi adalah untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, memperbaiki program pembelajaran, serta membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar. Selanjutnya, kita bahas ruang lingkup evaluasi. Evaluasi pembelajaran mencakup beberapa aspek penting. Pertama adalah domain hasil belajar yang terdiri dari 3 ranah utama, yaitu ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir, ranah afektif berkaitan dengan sikap dan nilai, sedangkan ranah psikomotor berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan fisik. Selain itu, evaluasi juga mencakup sistem pembelajaran, mulai dari perencanaan pembelajaran, proses pelaksanaan, hingga hasil akhir pembelajaran, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Berikutnya adalah prosedur dan pengembangan alat evaluasi. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Langkah pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang ingin dicapai. Langkah kedua adalah menyusun kisi-kisi soal sebagai pedoman. Langkah ketiga adalah menulis soal dan melakukan penelaahan atau pengecekan. Dan langkah terakhir adalah mengolah, menafsirkan, serta menggunakan hasil evaluasi tersebut. Langkah-langkah ini penting agar alat evaluasi yang dibuat benar-benar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kita bahas jenis-jenis evaluasi. Evaluasi dapat dibedakan berdasarkan cara dan tekniknya. Berdasarkan cara, evaluasi dibagi menjadi kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan berdasarkan teknik, ada teknik tes dan non-tes. Teknik tes meliputi pilihan ganda, isian, dan uraian. Sedangkan teknik non-tes meliputi observasi, wawancara, angket, dan portofolio. Sekarang kita masuk ke bagian penting, yaitu taksonomi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dibagi menjadi 3 ranah, yaitu kognitif,
afektif, dan psikomotor. Pada ranah kognitif, terdapat 6 tingkatan kemampuan yang perlu diperhatikan dalam menyusun soal. Dimulai dari C1 yaitu mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. Semakin tinggi tingkatannya, maka semakin kompleks kemampuan berpikir yang dibutuhkan. Selain itu, terdapat juga dimensi pengetahuan, yaitu pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Artinya, siswa tidak hanya dituntut untuk menghafal, tetapi juga memahami, menerapkan, hingga mampu mengelola proses belajarnya sendiri. Selanjutnya kita bahas tentang asesmen autentik. Asesmen autentik adalah penilaian yang dilakukan dalam situasi nyata yang mencerminkan kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti penilaian kinerja, proyek, portofolio, praktik langsung, dan penilaian diri. Asesmen ini penting karena mampu menilai siswa secara menyeluruh, tidak hanya dari segi pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan. Dalam penilaian terdapat 3 kompetensi utama yang harus dinilai, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk kompetensi sikap, penilaian dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Untuk kompetensi pengetahuan digunakan tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan digunakan tes praktik, proyek, dan portofolio. Selanjutnya kita bahas instrumen dan penskoran. Dalam penilaian biasanya digunakan skala 1-4. Hasil penilaian kemudian dikategorikan menjadi sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Penilaian ini harus dilengkapi dengan rubrik agar lebih objektif dan terarah. Berikutnya adalah perancangan dan pengembangan soal. Dalam menyusun soal, kita harus memperhatikan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator soal. Indikator soal harus jelas dan terukur, serta menggunakan kata kerja operasional. Sebaiknya indikator juga memuat unsur audience, behavior, condition, dan degree. Kisi-kisi soal sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman agar soal yang dibuat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita bahas prinsip penulisan soal. Soal yang baik harus memenuhi beberapa prinsip yaitu valid, reliable, adil, dan jelas. Pada soal pilihan ganda harus terdapat satu jawaban yang benar dan pengoceh yang berfungsi dengan baik. Sedangkan pada soal uraian harus dilengkapi dengan pedoman penskoran. Terakhir kita bahas analisis butir soal. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kualitas soal yang telah dibuat. Ada 2 jenis analisis, yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan sebelum soal digunakan dengan menelaah aspek materi, konstruksi, dan bahasa. Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan setelah soal digunakan dengan melihat beberapa indikator seperti tingkat kesukaran, daya beda, dan reliabilitas. Tingkat kesukaran menunjukkan apakah soal tersebut mudah, sedang, atau sulit. Daya beda menunjukkan kemampuan soal dalam membedakan siswa yang memahami materi dan yang belum. Sedangkan reliabilitas menunjukkan konsistensi hasil tes. Untuk mempermudah analisis, kita dapat menggunakan bantuan perangkat seperti SPSS atau ENA-Test. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa evaluasi pembelajaran merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pendidikan. Melalui evaluasi, guru dapat mengetahui kemampuan siswa secara menyeluruh dan memperbaiki kualitas pembelajaran ke depannya.
Akhir kata, terima kasih sudah menyimak video sampai selesai. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan dapat membantu memahami tentang evaluasi pembelajaran. Terima kasih.